aku pakai pisang kecil atau pisang uli. Teman-teman boleh pakai pisang apa aja, yang penting udah matang, tapi nggak terlalu matang banget ya. Kita iris tipis seperti ini. Kemudian kita siapkan sebagai perekat tepung terigu dan air. Teksturnya seperti ini ya, tidak terlalu kental, tidak juga terlalu encer. Siapkan kulit pangsit secukupnya aja. Kemudian kita tambahkan di kulit pangsit secukupnya aja. Ini aku pakai 3 iris. Tambahkan selai coklat secukupnya aja. Jika sudah, kita kasih perekat di sampingnya. Kemudian kita lipat seperti ini. Lakukan sampai selesai, sampai semuanya itu habis. Ini yang sudah diisi pisang dan selai coklat. Kita goreng di minyak yang panas. Goreng sampai warnanya itu kekuningan. Goreng jangan lupa dibalik ya. Ini udah matang, siap kita angkat dan kita tiriskan. Nah, ini dia udah jadi, siap dihidangkan atau kita jual. Dan untuk tekstur di dalamnya itu kayak gini. Cuman kayak gini nih tuh enak. Sini aku pakai pisang kepok. Kita haluskan menggunakan garpu. Nah, halus seperti ini cukup. Tambahkan 5 sendok makan tepung terigu. Kental manis 3 sendok makan atau 1 saset. Dan 2 sendok makan minyak goreng. Kemudian kita aduk rata. Nah, sampai kayak gini ya. Selanjutnya kita siapkan kulit pangsit. Untuk tambahannya aku kasih seres coklat. Teman-teman juga boleh pakai selai atau glaze. Dan sebagai perekat aku pakai larutan tepung terigu. Teksturnya kayak gini ya. Kita ambil kurang lebih 1 sendok atau secukupnya aja. Kemudian kita taruh di kulit pangsitnya.
Tambahkan seres secukupnya. Untuk samping ujungnya kita kasih perekat. Dan dilipat kayak gini, ini biar pas digoreng itu nggak keluar atau nggak ngebuka. Lakukan sampai selesai ya, sampai semuanya itu habis. Nah, ini dia untuk hasilnya kayak gini. Langsung aja kita goreng di minyak yang panas. Goreng sampai warnanya itu coklat keemasan. Goreng, jangan lupa dibalik. Nah, ini menurutku sudah mulai matang, siap kita angkat dan kita tiriskan. Goreng semua sampai selesai. Nah, ini dia hasilnya kayak gini. Siap kita jual atau kita hidangkan sesuai selera teman-teman. Dan untuk tekstur di dalamnya itu kayak gini. Ini tuh kriuk di luar tapi di dalamnya itu enak. Dan ini matang sampai ke dalam kayak gini, enak banget. Ayam fillet kita rebus dulu. Nah, ini yang sudah direbus, kita suwir-suwir ayamnya. Karena ini masih panas, jadi aku pakai garpu aja dan sendok. Ini yang sudah disuwir seperti ini. 4 siung bawang merah, ini aku mau bikin bumbu halus. Tiga siung bawang putih. Semua bumbu yang mau dihalusin ini aku mau potong dulu untuk memudahkan pas ngeblendernya. 10 cabai merah besar. Karena aku nggak kasih saus sambal, jadi cabai merahnya itu aku banyakin biar warnanya itu merah. Teman-teman kalau mau dijual lagi boleh ditambahin saus sambal atau sesuai selera teman-teman aja. Masukkan bumbu ke dalam blender. Untuk bumbu yang di blender itu bawang putih, bawang merah, dan cabai. Bumbu yang sudah di blender kita tumis. Jika bumbunya sudah matang, kita tambahkan ayam yang tadi sudah kita suwir-suwir. Tambahkan setengah sendok makan kaldu bubuk. Setengah sendok makan garam, setengah sendok makan penyedap, kurang lebih setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok makan gula pasir. Jika sudah, kita aduk sampai rata. Nah, ini ayam suwir yang tadi sudah kita bikin. Siapkan kulit pangsit secukupnya. Air secukupnya sebagai perekat. Ambil kurang lebih setengah sendok makan ayam suwir atau secukupnya aja. Untuk dipikirnya kita olesi air. Jika sudah, kita lipat jadi 2 seperti ini sambil direkatkan. Kita ulangi lagi, masukkan setengah sendok makan ayam suwir. Kemudian kita olesi menggunakan air. Lipat kembali. Lakukan sampai selesai ya.
Ini kulit pangsit yang udah diisi ayam suwir. Kemudian kita baluri dengan tepung panir. Sebelumnya kita bikin adonan tepung dulu, secukupnya tepung terigu. Tambahkan setengah sendok makan kaldu bubuk. Kemudian tambahkan air secukupnya aja. Sambil kita aduk, tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Siapkan tepung panir secukupnya aja. Pangsitnya kita masukkan ke adonan tepung sambil diratakan. Sebelumnya aku udah cuci tangan ya, dan udah bersih. Jika sudah, kita baluri menggunakan tepung panir. Lakukan sampai selesai ya. Jika semuanya sudah dibaluri dengan tepung panir, langsung saja kita goreng di minyak yang panas. Kita goreng sampai warnanya itu kecoklatan. Goreng jangan lupa dibalik ya. Jika sudah, kita angkat dan kita tiriskan. Nah, ini dia pangsit ayamnya sudah jadi. Siap dihidangkan atau dijual. Karena ini isiannya ayam, teman-teman bisa disesuaikan harganya dengan modalnya. Bisa juga dijual 2.500. Ini tuh sangat menguntungkan. Teman-teman bisa ditambahin mayones atau saus sambal. Untuk teksturnya seperti ini ya. Ini tuh enak banget buat pecinta ayam suwir. Ini cocok banget, matang sampai ke dalam kayak gini. Bisa pakai mayones atau saus sambal sesuai selera teman-teman aja. 10 gram ayam filet yang udah dipotong-potong, 150 gram udang yang sudah dikupas, 1 ruas jahe, 1 bawang putih, dan 1 sendok teh merica sudah dipotong-potong ya, dan putih telur. Kita blender daging ayam, udang, bumbu bawang putih, jahe, merica, dan telur. Putih telurnya aja. Nah, ini dia dagingnya sudah di blender. Dagingnya sudah di blender, kita pindahkan ke wadah besar untuk memudahkan pas ngecampurinya. Tambahkan irisan daun kol dan daun bawang yang sudah dipotong kecil-kecil atau dicincang, kemudian kita aduk. Tambahkan setengah sendok teh garam dan 1 sendok makan minyak wijen. Tambahkan setengah sendok makan kecap asin. Kemudian tambahkan saus tiram 1 sendok makan. Aduk kembali sampai rata. Nah, ini dia sudah tercampur rata. Kemudian kita siapkan kulit pangsit yang aku pakai bentuk kotak. Kita ambil sekitar 1 sendok makan atau setengah sendok makan. Kemudian kita kasih perekat putih telur di semua ujungnya seperti ini. Kita bentuk segitiga untuk cara melipatnya. Nah, dan bagian ujungnya kita kasih putih telur juga. Ujung segitiga kita kasih putih telur seperti ini.
Jika sudah, kita lipat ke dalam dan bentuknya seperti ini. Kita ulangi lagi. Kita kasih putih telur di semua sisi kulit pangsitnya. Kemudian kita bentuk segitiga seperti ini. Dan di ujung, satunya di atas dan satunya itu di bawah ya. Kemudian kita lipat seperti ini. Lakukan sampai selesai ya, sampai adonannya habis. Ini kulit pangsit yang sudah dibentuk. Kemudian kita kukus. Kukus sekitar 20 menit. Untuk apinya pakai api yang sedang. Nah, ini dia pangsitnya sudah jadi. Siap untuk campuran mie atau digoreng sama saus juga enak. Bisa juga disimpan di freezer. Disimpan di kotak yang rapat, nanti disimpan di freezer ini awet. Sebagai perekat, aku pakai tepung terigu dan air secukupnya yang sudah dicampur. Siapkan kulit pangsit, kemudian kita kasih selai coklat secukupnya aja. Nah, buat teman-teman yang mau pakai selai yang lain, selai strawberry, blueberry, atau yang lainnya juga boleh. Jika sudah, kita olesi dengan tepung terigu dan air yang sudah dicampur. Sambil kita gulung kayak gini. Lakukan berulang sampai selesai. Ini yang sudah dilipat kayak gini, kemudian kita goreng di minyak yang panas. Kita goreng sampai warnanya itu kekuningan. Goreng jangan lupa dibalik ya. Segini cukup, siap kita angkat dan kita tiriskan. Nah, ini dia udah jadi kayak gini, siap dihidangkan. Teman-teman di atasnya juga boleh dikasih topping sesuai selera teman-teman, boleh dikasih glaze atau selai lagi. Dan untuk tekstur di dalamnya itu kayak gini. Remes seperti ini. Mie instan yang aku pakai merek Indomie ya. Buat teman-teman yang mau pakai merek apa aja terserah. Kita remes-remes sampai mie-nya itu hancur semua. Diremes-remes seperti ini biar pas dimasukin ke pangsitnya itu lebih gampang dan lebih mudah. Kemudian kita rebus mie instannya. Dan untuk bumbunya kita pisahkan seperti ini. Nah, ini mie instan yang udah dimasak seperti ini. Kita tambahkan bumbu mie instannya. Buat teman-teman yang baru bergabung di video ini, jangan lupa di subscribe ya. Dan tekan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Kemudian kita aduk sampai rata. Sampai bumbu dan mie-nya itu tercampur rata.
Tambahkan 1 butir telur. Ini tuh telurnya biar ngereketin si eminya sama si kulit pangsitnya. Udah gitu nanti tambah enak dan tambah gurih karena ada telurnya. Kita aduk kembali sampai rata. Sampai telur dan eminya itu tercampur rata. Jika udah, kita siapkan kulit pangsitnya. Ambil sekitar setengah sendok makan eminya, terus kita taruh di atasnya. Nah, buat ngerekatin aku pakai lem dari tepung terigu. Untuk lemnya aku bikin 3 sendok makan tepung terigu dan 2 sendok makan air. Aku campur, kemudian kita aduk sampai teksturnya lem seperti ini. Kita tempelkan di pinggir kulit pangsit agar ini tuh menempel. Kita ulangi lagi ya. Siapkan kulit pangsit, kemudian tambahkan setengah sendok makan mie yang sudah direbus. Kita kasih pinggiran lemnya seperti ini. Ini tuh buat ngerekatin biar pas digoreng itu nggak lepas. Cukup di ujung 2 sisi seperti ini, kemudian kita lipat kayak gini, kita tekan di sampingnya biar rapat. Ini dijual 1000-an, cocok, dan ini tuh enak banget, nggak perlu tambahin apa-apa lagi. Lakukan sampai selesai ya, sampai kulit pangsit dan eminya itu habis. Nah, ini udah selesai, udah aku bungkus semua mie-nya dengan kulit pangsit. Kemudian kita goreng. Untuk gorengnya aku pakai api yang sedang. Kita goreng sampai warnanya itu kecoklatan. Buat teman-teman yang mau dijual lagi atau buat ide usaha, nanti aku tulis di deskripsi di bawah ini untuk modal dan harga jualnya. Goreng jangan lupa dibalik ya. Jika warnanya sudah kecoklatan semua, tandanya sudah matang, bisa diangkat dan ditiriskan. Nah, ini udah jadi, kita bisa dimasukkan ke wadah plastik seperti ini kalau mau dijual lagi. Ini dari 1 bungkus mie instan, hasilnya tuh banyak banget kayak gini. Bisa juga dipakein wadah kayak gini, Mika. Bisa ditambahkan saus sambal di atasnya dan mayones atau sesuai selera teman-teman. Masukkan 2 siung bawang putih ke dalam blender. Tambahkan 3 siung bawang merah. Kemudian tambahkan 3 cabai rawit pedas. Tambahkan 5 cabai merah. Untuk cabai merahnya kita potong-potong dulu ya untuk memudahkan pas ngeblendernya. Jadi nanti pas di blender ini tuh halus. Buat teman-teman yang gak mau pakai cabai, bisa diganti dengan bubuk balado dan cabai bubuk. Untuk bawangnya bisa diganti dengan bawang putih bubuk. Masukkan 10 sendok makan tepung kanji ke dalam panci yang untuk memasak. Tambahkan 1 batang daun bawang yang sudah diiris-iris seperti ini. Kemudian tambahkan 2 sosis yang sudah diiris-iris seperti ini, atau sesuai selera teman-teman mengirisnya. Kalau mau kecil-kecil juga nggak apa-apa. Tambahkan 1 sendok teh garam. Kemudian tambahkan penyedap sekitar 1 sendok teh. Tambahkan lada bubuk 1 sendok teh. Tambahkan bumbu yang sudah tadi kita blender.
Untuk bumbu yang di blender ditambahkan air sekitar 100 ml air. Tambahkan 100 ml air lagi. Kemudian kita aduk rata. Ini tuh biar memudahkan pas memasak. Jadi pas memasak kita tinggal ngaduk-ngaduk aja. Buat teman-teman yang baru bergabung di video ini, jangan lupa di subscribe ya. Dan tekan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Kita aduk sampai tepungnya itu nggak menggumpal, sampai benar-benar tercampur rata. Jika adonan sudah tercampur rata, kemudian kita masak. Untuk masaknya menggunakan api yang kecil. Untuk memasak ini kita harus aduk terus biar nggak gosong di bawahnya, dan ini tuh biar matangnya merata. Jadi kita aduk-aduk terus sampai matang, sampai teksturnya itu berubah seperti lem. Sampai teksturnya itu seperti ini. Kita aduk-aduk terus sampai benar-benar ini tuh matang semua. Nah, ini adonan yang sudah matang. Kemudian kita siapkan kulit pangsit secukupnya aja. Kemudian kita tambahkan sekitar 1 sendok makan adonan ke kulit pangsit. Kemudian kita lipat bentuk 2 seperti ini. Ini tuh nanti bakalan nempel sendiri karena adonannya udah lengket. Kita ulangi lagi, kita masukkan adonan ke kulit pangsit. Untuk masukin adonannya sekitar 1 sendok makan. Kemudian kita lipat sambil kita rekatkan. Ini tuh pas digoreng gak bakalan lepas. Lakukan sampai selesai ya, sampai adonan dan kulit pangsitnya itu habis. Nah, ini udah jadi. Dari 10 sendok makan tepung kanji dapat 35 pieces seperti ini. Kemudian kita goreng. Untuk menggorengnya kita goreng menggunakan minyak panas. Untuk apinya aku pakai api yang sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kita goreng sampai warnanya itu kecoklatan. Goreng jangan lupa dibalik ya, biar matangnya itu merata. Nah, ini yang udah matang. Kita coba buka, teksturnya seperti ini tuh enak banget. Pakai 2 siung bawang putih, kurang lebih 1 sendok teh ketumbar, setengah sendok teh merica, haluskan, segini cukup. Kemudian ini aku pakai tahu putih, kita haluskan juga. Seperti ini cukup. Untuk memudahkan, kita pindahkan ke wadah. Nah, ini dia. Tambahkan setengah sendok makan garam, setengah sendok makan kaldu bubuk, setengah sendok makan penyedap, tepung tapioka atau tepung kanji,
Tepung yang aku pakai 10 sendok makan. Jika sudah kita aduk, tambahkan irisan daun kucai. Teman-teman boleh pakai daun seledri atau daun bawang. Tambahkan air panas 150 ml atau secukupnya aja. Ini kita kasih sedikit demi sedikit ya, jangan terlalu banyak. Sampai tahu dan tepungnya itu tercampur rata aja cukup. Jangan terlalu encer banget. Sambil kita aduk kembali sampai rata. Ini karena panas jadi aku pakai sendok ngaduknya. Teksturnya seperti ini ya. Siapkan kulit pangsit secukupnya aja. Kemudian kita taruh di pinggirnya seperti ini, karena ini aku mau lipat aja. Nanti kulit pangsitnya menempel. Ambil secukupnya aja ya. Jika sudah seperti ini, kita tinggal lipat aja kayak gini sambil direkatkan. Kayak gini. Lakukan sampai selesai, sampai semuanya itu habis. Nah, ini dia yang sudah dilipat kayak gini. Kemudian kita goreng. Goreng di minyak yang panas. Goreng sampai warnanya itu kekuningan. Goreng jangan lupa dibalik ya. Segini cukup, siap kita angkat dan kita tiriskan. Nah, ini dia sudah jadi. Untuk teksturnya itu seperti ini tuh matang sampai ke dalam. Nah, untuk yang putih-putih itu tahunya ya teman-teman. Ini tuh enak banget. Teman-teman bisa ditambahin saus sambal atau mayones sesuai selera. Kita siapkan dulu bahannya. Ini yang aku pakai 3 siung bawang merah, kita iris tipis. 2 siung bawang putih kita iris. 1 cabai merah, 1 cabai pedas. Buat teman-teman yang suka pedas bisa ditambahin lagi cabainya. Kemudian 1 batang daun bawang kita iris. Tumis bumbu yang sudah diiris. Sambil kita aduk biar matangnya itu merata. Buat teman-teman yang baru bergabung di video ini, jangan lupa di subscribe ya dan tekan tombol lonceng biar gak ketinggalan video selanjutnya. Tambahkan irisan cabai. Tambahkan 1 gelas air. Nah, jika sudah mendidih kayak gini, kita tambahkan kerupuk. Ini aku pakai kurang lebih 2 genggam. Ini aku masukin kerupuknya pas airnya udah mendidih. Jadi kerupuknya itu cepat matang. Kalau belum mendidih dikasih kerupuk, nanti matangnya itu lama. Tambahkan bumbu setengah sendok makan kaldu bubuk.
setengah sendok makan garam, setengah sendok makan gula pasir. Boleh kasih penyedap jika suka. Selanjutnya kita aduk sampai rata. Nah, kita tunggu sampai lembek. Ini diusahakan sampai benar-benar matang, si kerupuknya itu benar-benar lembek ya. Bahkan kecap manis kurang lebih setengah sendok makan. Seperempat sendok makan lada bubuk. Aduk kembali. Airnya udah berkurang dan lembek, tandanya sudah matang, siap kita angkat. Nah, ini dia udah jadi kayak gini. Sebagai perekat aku pakai tepung terigu dan air yang sudah dicampur. Siapkan kulit pangsit secukupnya. Kemudian kita ambil secukupnya, kita taruh di atas kulit pangsit. Kita olesi perekat biar pas digoreng itu nggak keluar. Jika sudah kita rekatkan kayak gini, lakukan sampai selesai ya, sampai semuanya itu habis. Jika udah, langsung aja kita goreng di minyak yang panas. Goreng sampai warnanya itu coklat keemasan. Goreng jangan lupa dibalik ya, biar matangnya itu merata. Nah, ini menurutku udah matang, siap kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan sampai selesai, sampai semuanya itu habis. Nah, ini dia udah jadi, siap kita hidangkan atau kita jual sesuai selera teman-teman. Boleh di atasnya dikasih saus sambal atau mayones sesuai selera teman-teman. Dan untuk tekstur di dalamnya itu kayak gini. Ini tuh matang sampai ke dalam, ini tuh enak banget. Teksturnya kayak gini ya. Aku pakai makaroni. Ini aku makaroninya kita rendam pakai air panas. Tujuannya biar lembek ya. Kita rendam kurang lebih 10 menitan. Ini pasti lembek. Teman-teman boleh pakai makaroni merek apa aja. Siapkan wadah. Nah, ini makaroni yang sudah lembek kayak gini. Kita taruh di wadah yang besar. Tambahkan tepung tapioka. Ini aku pakai 2 sendok makan karena aku pakai makaroninya itu sedikit, jadi tepung tapiokanya juga sedikit. Biar rasanya nggak hambar, kita tambahkan setengah sendok makan kaldu bubuk dan seperempat sendok makan lada bubuk, seperempat sendok makan garam. Buat teman-teman yang mau dijual lagi, bisa disesuaikan aja bahannya, bisa ditambahin lagi. Tambahkan penyedap kurang lebih setengah sendok makan. Kita kasih air panas. Ini aku pakai air panas karena biar nanti pas digoreng itu matang semuanya. Usahakan air yang benar-benar baru panas atau mendidih ya, kita masukin sambil kita aduk rata. Buat teman-teman yang baru bergabung di video ini, jangan lupa di subscribe ya, dan tekan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Jika sudah, kita siapkan kulit pangsit dan bentuk seperti ini, seperti contoh kayak gini ya. Dan untuk di ujungnya kita kasih larutan tepung terigu yang sudah dikasih air. Dan untuk di atasnya kita masukin secukupnya aja. Nah, hasilnya kayak gini. Di ujungnya kita kasih larutan tepung terigu.
Kemudian kita rekatkan kayak gini. Buat teman-teman yang mau dijual lagi, untuk naruhnya di atasnya aja juga nggak apa-apa. Jadi di bawahnya itu kopong, di segitiga bawahnya itu kopong. Ini aku taruhnya di atasnya aja. Nah kayak gini, langsung aja kita goreng. Kita goreng di minyak yang panas. Goreng jangan lupa dibalik ya. Goreng sampai warnanya itu coklat keemasan. Ini udah mulai matang, siap kita angkat dan kita tiriskan. Goreng semuanya sampai selesai. Nah ini dia udah jadi, siap dihidangkan atau dijual. Teman-teman bisa dikasih mayones, saus sambal atau saus tomat sesuai selera teman-teman. Dan ini tuh matang sampai ke dalam ya, kayak gini. Di sini aku siapkan bihun jagung seperti ini. Untuk memudahkan, ini aku potong menjadi 2. Jika sudah, kita rendam pakai air panas. Rendam kurang lebih 3-5 menit sampai teksturnya itu kenyal. Sambil kita aduk ya, biar merata airnya. 4 bawang putih, 10 bawang merah. Bawang merahnya kecil ya, ini aku halusin. Tumis sampai bumbunya itu harum. Kita aduk biar matangnya itu merata. Tambahkan air 50 ml. Tambahkan irisan kol, daun bawang, daun seledri, dan wortel yang sudah diiris kecil. Setengah sendok makan garam, setengah sendok makan penyedap, setengah sendok makan lada bubuk, dan setengah sendok makan kaldu bubuk. Dikasih 1/4 sendok makan ketumbar bubuk, kasih setengah sendok makan gula pasir, dan aku kasih bihun yang tadi sudah kita rendam. Sebelumnya udah disaring, kita aduk rata sampai bumbunya itu tercampur rata. Nah ini sudah jadi. Kemudian kita siapkan kulit pangsit secukupnya aja. Dan ini untuk isian yang tadi sudah kita bikin. Ambil secukupnya, kita taruh di atas kulit pangsit. Kita olesi menggunakan larutan tepung terigu dan air. Jika sudah, kita lipat sesuai selera teman-teman. Ini aku lipat seperti ini aja cukup. Nah kayak gini hasilnya sambil kita rekatkan. Lakukan berulang sampai selesai ya. Kita goreng di minyak yang panas. Goreng sampai warnanya itu coklat keemasan. Goreng jangan lupa dibalik ya, biar matangnya itu merata. Segini cukup, siap kita angkat dan kita tiriskan. Nah ini dia yang sudah digoreng, hasilnya itu seperti ini. Teman-teman bisa dijual 1000-an. Untuk tekstur di dalamnya itu seperti ini, renyah di luar, di dalamnya itu kayak gini. Kita bikin bumbunya dulu. Di sini kita pakai 4 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, 3 cabai rawit. Buat teman-teman yang suka pedas bisa ditambahin lagi cabenya atau boleh pakai cabai setan atau cabai pedas. Selanjutnya kita haluskan. Lalu seperti ini cukup, kita sisihkan dulu.
Kemudian kita siapkan minyak. Ini minyak kita rendam dulu pakai air panas, kurang lebih 2-3 menit aja cukup. Ini tujuannya biar lembek ya, jadi nanti dimasak itu nggak lama. Yang aku pakai 1 bungkus mie keriting atau mie kering. Ini aku beli 2000 dapat 3, tapi yang aku pakai cuma 1 bungkus. Sambil menunggu minyak itu lembek, kita iris dulu bahan lainnya. Di sini aku pakai 1 batang daun bawang dan 1 buah wortel, ukurannya kecil. Kita potong kecil semuanya. Buat teman-teman yang baru bergabung di video ini, jangan lupa di subscribe ya, dan tekan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Dan untuk wortelnya kita potong kecil. Buat teman-teman yang punya parudan biar lebih gampang, boleh pakai parudan yang biar motongnya itu memanjang. Di sini aku mau potong panjang kecil kayak gini karena nggak ada parudan, jadi cuma dipotong kayak gini. Nah, ini minyak sudah lembek, langsung aja kita tiriskan. Siapkan minyak goreng secukupnya aja, ini untuk menumis bumbu yang tadi sudah kita haluskan. Kita tumis sampai bumbunya itu harum. Jika sudah harum, kita tambahkan air sedikit aja, kurang lebih 50 ml. Karena minyak sudah lembek, jadi aku kasih airnya itu sedikit. Biar rasanya gambar, kita kasih 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh penyedap, 1 sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh lada bubuk, kurang lebih segitu untuk lada bubuknya. Kemudian kita aduk. Tambahkan wortel yang tadi sudah kita potong. Tambahkan daun bawang dan mie yang tadi sudah kita rendam. Kemudian aduk sebentar. Tambahkan kurang lebih 1 sendok teh kecap manis. Nah, ini sudah mulai meresap, siap kita angkat. Ini masih panas ya. Ini aku mau tambahin 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung tapioka. Aku tambahin tepung biar nanti pas digoreng itu menempel satu sama lain. Jika sudah kita aduk rata, teman-teman juga bisa ditambahin telur. Tapi menurutku ini lebih ekonomis dan ini rasanya juga enak. Bisa dijual 1000-an dan hasilnya juga banyak. Jika sudah kita sisihkan, sebagai perekat aku pakai tepung terigu dan air yang sudah dicampur. Siapkan kulit pangsit. Dan setiap sudutnya ini aku mau potong, tapi jangan sampai ke tengah ya, setengah aja. Nah, kayak gini. Kemudian kita ambil secukupnya aja mie yang tadi sudah kita bikin. Biar mudah, ini aku pakai garpu dan sendok. Kita taruh di tengahnya kulit pangsit kayak gini. Ambil secukupnya aja ya. Dan untuk ujungnya kita olesi tepung terigu dan air seperti ini. Nah, untuk bagian depannya kita masukkan ke dalam, dilipat seperti di video kayak gini. Bagian sampingnya juga kita masukkan ke dalam kayak gini. Ini tuh dijamin pas digoreng itu nggak bakalan lepas. Nah, hasilnya kayak gini. Lakukan berulang sampai selesai.
Langsung aja kita goreng di minyak yang panas, goreng sampai warnanya itu coklat keemasan. Goreng jangan lupa dibalik ya. Goreng semuanya sampai selesai. Ini sudah mulai matang, siap kita angkat dan kita tiriskan. Nah ini dia udah jadi teman-teman, bisa dijual 1000-an. Bisa ditambahin saus sambal atau mayones sesuai selera teman-teman. Kupas dulu pisangnya. Jika sudah, kita potong kecil. Jadi satu pisang itu kita belah menjadi 8 kecil seperti ini. Di sini sebagai perekat aku pakai larutan tepung terigu dan air. Untuk kulit pangsitnya kita belah menjadi 2. Mohon maaf ya, pas motong kulit pangsitnya itu ternyata nggak ke record atau nggak ke video. Kira-kira ukurannya seperti ini. Olesi dengan larutan tepung terigu. Jika sudah, kita taruh di atasnya pisang yang tadi sudah kita potong, kemudian kita gulung. Nah seperti ini, lakukan berulang sampai selesai. Jika semuanya sudah digulung, kita goreng sampai warnanya itu coklat keemasan. Goreng jangan lupa dibalik ya. Nah ini dia udah mulai coklat kemasan, siap kita angkat dan kita tiriskan. Ini dia udah jadi. Untuk pisangnya di atasnya aku kasih glaze rasa green tea dan keju. Ini sesuai selera ya, boleh dikasih topping apa aja sesuai selera teman-teman. Nah ini dia hasilnya itu seperti ini. Daun kucai, teman-teman boleh pakai daun bawang atau daun seledri. Untuk daun kucainya kurang lebih 15 lembar, kita potong kecil. Jika sudah dipotong, kita sisihkan. Kita siapkan 5 sendok makan tepung kanji atau tepung tapioka.
Selanjutnya kita tambahkan tepung terigu. Dan untuk tepung terigunya kita pakai 10 sendok makan. Jadi untuk perbandingannya 2:1. Buat teman-teman yang baru bergabung di video ini, jangan lupa di subscribe ya, dan tekan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Tambahkan 1 butir telur. Daun kucai yang tadi kita potong kita masukkan. Biar rasanya nggak hambar, kita tambahkan bumbu setengah sendok makan kaldu bubuk, setengah sendok makan penyedap, setengah sendok makan garam. Tambahkan lada bubuk kurang lebih setengah sendok teh. Tambahkan air kurang lebih 200 ml atau setara dengan 1 gelas. Kita aduk sampai rata, tujuannya biar nggak menggumpal tepungnya. Jadi ini belum aku masak. Ini sudah mulai rata, langsung aja kita masak di api yang sedang. Sambil kita aduk terus, tujuannya biar nggak kosong dan matangnya itu merata. Kalau udah nggak menempel, tandanya sudah matang, siap kita angkat. Biar gampang, di sini aku pakai plastik segitiga. Kita masukkan adonan yang tadi sudah kita bikin. Jika sudah, kita ikat. Siapkan kulit pangsit, kemudian kita taruh adonan di atasnya secukupnya aja. Biar nggak lengket, kita ambil pakai sendok. Sebagai perekat aku pakai larutan tepung terigu dan air. Di atasnya kita olesi. Kemudian kita gulung. Nah, hasilnya kayak gini. Lakukan berulang sampai semuanya selesai. Jika sudah, kita goreng sampai warnanya itu coklat keemasan. Goreng jangan lupa dibalik ya, biar matangnya itu merata.
Nah, ini warnanya sudah coklat kemasan, siap kita angkat dan kita tiriskan. Nah, ini dia udah jadi, siap dihidangkan atau ditambahin saus sambal sesuai selera teman-teman.